A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan ya talabah aqul lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bab baru, yaitu pelajaran tentang al-masdar wa aqsamuhu, yaitu pembahasan tentang masdar dan pembagiannya. Sebagaimana sebelum kita membahas secara terperinci tentang pembahasan masdar dan pembagiannya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi dari masdar itu sendiri. Sebagaimana kita lihat bahwasanya definisi masdar bisa kita tinjau baik itu melalui secara al-lughah maupun secara al-istilah, yaitu secara bahasa maupun secara istilah. Pertama kita lihat pengertian masdar atau definisi masdar secara al-lughah atau secara bahasa, yaitu adalah wal aslu awil marja', yang dimana masdar itu adalah asal ataupun sumber, yaitu asal kata ataupun sumber dari kata tersebut. Inilah definisi dari masdar apabila kita tinjau melalui sejarah bahasa. Nah, selanjutnya pengertian atau definisi al-masdar secara istilah di sini memiliki tiga pengertian atau memiliki tiga definisi. Definisi yang pertama yaitu adalah huwa madalla ala ma'nan mujarradin min zaman, yaitu isim yang menunjukkan arti yang sepi atau tidak dikenai oleh waktu. Ini yang pertama. Pengertian yang kedua yaitu adalah huwa makana talitan min tasrif fi'li, yaitu kata yang merupakan bentuk ketiga dari tasrifan fi'ilnya. Inilah definisi kedua dari masdar secara istilah. Selanjutnya definisi masdar secara istilah yang ketiga adalah huwa ma dalla 'alal haddi la ghairah, yaitu masdar adalah kata yang menunjukkan arti kejadian, bukanlah arti kepada selainnya. Inilah tiga definisi atau pengertian dari masdar secara istilah. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah lafaz nasron dan juga lafaz dorban, yang dimana pertama kita lihat bahwasanya lafaz nasron di sini yang pertama, apabila kita lihat definisinya huwa madalla ala ma'nan mujarradin min zaman, yaitu isim yang tidak menunjukkan arti yang sepi atau tidak dikenai oleh waktu. Nasr, pertolongan, yang dimana artinya adalah pertolongan. Dan juga kita lihat definisi yang kedua adalah huwa makanata min tasrif fi'lihi, yaitu apa? Kata yang berada di urutan ketiga dari tasrifan fi'il. Sebagaimana kita lihat nasoro yang suruh nasron, bisa kita lihat bahwasanya masdar berada di urutan ketiga dari tasrifan fi'ilnya. Selanjutnya kita lihat definisi yang terakhir yaitu adalah huwa madal 'alal haddi la ghairah, itu kata yang menunjukkan arti kejadian. Nasron itu kejadiannya apa? Pertolongan, atau dorban yaitu pukulan. Nah, inilah pengertian atau definisi masdar secara istilah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang definisi masdar, maka kita akan membahas tentang aqsamul masdar, yaitu pembagian dari masdar. Sebagaimana aqsamul masdar, bahwasanya pembagian masdar di sini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu adalah al-masdarul mimi, yaitu masdar mim. Yang kedua yaitu adalah al-masdar ghairul mimi, yaitu masdar yang bukan mim. Inilah pembagian masdar. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang pembagian masdar, maka kita juga harus mengetahui tentang aqsamul masdar ghairul mimi, yaitu pembagian dari masdar ghairul mim, yang dimana pembagian masdar ghairul mim di sini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu adalah as-simai, yang kedua adalah al-qiyasi, yang insyaallah kita akan bahas pada
pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pembagian masdar, maka pertama yang kita akan bahas yaitu dari pembagian masdar adalah al-masdarul mimi, yaitu masdar mim, yang dimana al-masdarul mimi atau pengertian dari masdar mim yaitu adalah huwa masdarun mabdu'un bimimi zaidati li ghairil mafa'alat wa yuaddi maknal masdaril asli, yang dimana definisi dari masdar mim yaitu adalah masdar yang huruf awalnya diawali dengan mim, li ghairil mafa'alah, yang wazannya bukan mengikuti wazan mafa'alah itu, wa yuaddi maknal masdaril asli, dan juga arti dari masdar mim tersebut yaitu artinya kembali kepada masdar aslinya, yaitu masdar aslinya adalah masdar ghairu mim. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah lafaz madroban dan juga lafaz ma'laman, yang dimana lafaz madroban di sini adalah masdar mim, yang dimana huruf awalnya diawali dengan mim, sehingga arti dari lafaz madroban artinya harus kembali lagi atau mengikuti masdar sebelumnya atau masdar ghairu mim, yang dimana masdar ghairu mimnya adalah lafaz dorban, yang artinya adalah pukulan, sehingga arti dari lafaz madroban juga adalah pukulan. Dan begitu juga dengan lafaz ma'laman, yang dimana lafaz ma'laman di sini adalah masdar mim, yang dimana arti dari lafaz ma'laman harus kembali lagi kepada masdar ghairu mimnya, yang dimana lafaz masdar ghairu mimnya adalah lafaz ilman, yang artinya adalah pengetahuan, sehingga arti dari masdar mim dari lafaz ma'laman di sini adalah juga pengetahuan. Nah, inilah definisi atau pengertian dari masdar mim. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian atau definisi dari masdar mim, maka setidaknya juga kita harus mengetahui tentang kaifiyatu siyaghatil masdar mim, yaitu bagaimana cara kita membuat masdar mim. Sebagaimana cara membuat masdar mim di sini memiliki dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu terdiri dari atsulasi, yaitu terdiri dari fi'il sulasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf, baik fi'il sulasinya itu berupa bina ajwaf ataupun bina sohih ataupun bina mahmus ataupun bina mudhoaf. Maka cara membuat masdar mim yang terdiri dari fi'il sulasi, maka di sini harus mengikuti dua wazan. Wazan yang pertama yaitu adalah wazan maf'alun, dan juga wazan yang kedua adalah wazan maf'ilun, yang dimana kita lihat contoh yang pertama yang mengikuti wazan maf'alun, contohnya adalah lafaz mansurun dan juga lafaz mandorun. Inilah cara membuat masdar mim yang terdiri dari fi'il sulasi yang mengikuti wazan maf'alun. Selanjutnya yang kedua, cara membuat masdar mim yang terdiri dari fi'il sulasi yang mengikuti wazan maf'ilun adalah di sini ada beberapa pembahasan yang perlu diperhatikan, bahasanya idza kana ainu mudhari'ihi maksuran, yang dimana apabila ain fi'il mudhari'nya itu dibaca kasroh, maka ain fi'il yang berada di masdar mimnya juga harus dibaca kasroh. Sebagaimana kita lihat contohnya adalah lafaz majlisun, yang dimana lafaz majlisun di sini adalah masdar mim, yang dimana fi'il mudhari'nya adalah lafaz yajlisu, yang dimana kita lihat bahwasanya huruf dari ain fi'il mudhari'nya dari lafaz yajlisu adalah lam, yang huruf lam tersebut atau ain fi'il mudhari'nya tersebut dibaca kasroh, sehingga apa? Begitu juga dengan ain fi'il yang berada di masdar mimnya juga harus dibaca dengan kasroh, sehingga apa? Sehingga menjadi lafaz majlisun. Nah, inilah cara membuat masdar mim yang terdiri dari fi'il sulasi yang apabila mengikuti wazan maf'ilun. Nah, selanjutnya
cara membuat masdar mim yang kedua yaitu terdiri dari ghairu thulathi, yaitu bukan dari fiil sulasi atau fiil yang terdiri dari tiga huruf, yang dimana selain dari fiil 3 huruf tersebut yaitu adalah fiil rubai, fiil khumasi, dan juga fiil sudasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi, yang dimana perlu kita perhatikan bahwasanya cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi yaitu adalah yusawu fil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhari'ati miman madmumah wa naftahu ma qabla al-akhir ka ismil maf'ul wa zaman wal makan. Yaitu cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi, yang pertama cara pembuatannya harus dari fi'il mudhari'nya, yang dimana kita melihat dari fi'il mudhari'nya yang pertama harus membuang huruf mudhari'ahnya lalu diganti dengan apa? Miman, diganti dengan mim, yang dimana huruf mim tersebut madmumah harus dibaca dengan dhamma. Kemudian wa naftahu ma qabla akhir, kemudian huruf sebelum akhir harus dibaca dengan fathah, sebagaimana lafadz dari masdar mim tersebut sama dengan isim maf'ul dan juga isim zaman dan juga isim makan, baik itu yang berada di fi'il rubai maupun yang berada di fi'il khumasi maupun yang berada di fi'il sudasi. Nah, kita lihat contohnya yang pertama, cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi, yang apabila kita melihat dari fi'il mudhari'nya sehingga membuang huruf mudhari'nya yang diganti dengan mim yang dibaca dengan dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca dengan fathah yang berada di fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya yaitu adalah lafadz mukramun dan juga lafadz mufarrahu, ya dimana lafadz mukramun di sini adalah masdar mim, yang dimana cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi yang apabila berada di fi'il rubai, maka pertama kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya, yang dimana pertama harus membuang huruf mudhari'ahnya yang diganti dengan apa? Dengan mim, yang mim tersebut harus dibaca dengan dhamma. Lalu apa? Dan huruf sebelum akhir, kita lihat huruf sebelum akhir di sini yaitu hurufnya berupa ro, dan huruf sebelum akhirnya harus dibaca apa? Harus dibaca dengan fathah sehingga menjadi lafadz mukramun dan juga lafadz mufarrahun. Jika kita lihat bahasanya lafadz mukramun ini tasrifan lafadznya sama seperti tasrifan lafadznya isim maf'ul dan juga isim zaman dan juga isim makan, sebagaimana kita lihat akroma yukrimu ikroman wa mukroman wa huwa mukrimun wa daka mukromun, akrim la tukrim mukromun mukromun. Nah, inilah contoh cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi yang apabila berada di fi'il rubai. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu thulathi yang apabila berada di fi'il khumasi. Contohnya adalah lafadz mungkasarun dan juga lafadz mutaba'atun. Sebagaimana cara membuat masdar mim yang pertama, kita harus membuat dari fi'il mudhari'nya, yang dimana pertama kita harus membuang huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf mudhari'ahnya berupa ya. Kemudian huruf mudhari'ah tersebut harus diganti dengan apa? Dengan mim, yang dimana mim yang berada di awal kalimat tersebut harus diharokati dengan harokat dhamma. Lalu apa? Wa naftahu ma qabla al-akhir. Kemudian huruf sebelum akhir, yaitu berupa sin, harus diharokati dengan harokat fathah sehingga menjadi lafadz apa? Lafadz
mungkasarun. Dan juga apabila kita lihat bahasanya lafadz mungkasarun di sini tasrifan lafadznya sama seperti tasrifan lafadznya isim maf'ul dan juga isim zaman dan juga isim makan. Sebagaimana kita lihat lafadz inkasaro yang kasiru inkisaron wa mungkasarun fahuwa mungkasirun wadaka mungkasarun inkasir la tangkasir mungkasarun mungkasarun. Nah, inilah contoh cara membuat masdar mim yang apabila terdiri dari fi'il ghairu tsulats yang apabila berada di fi'il khumasi. Nah, selanjutnya cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu tsulats yang apabila berada di fi'il sudasi, contohnya adalah lafadz mustakhrajun, yang dimana lafadz mustakhrajun ini adalah masdar mim. Yang dimana cara membuat masdar mim, pertama kita harus membuatnya dari fi'il mudhari'nya, yang dimana huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf mudhari'ahnya berupa ya, harus diganti dengan apa? Dengan mim awalnya, yang dimana mim tersebut harus diharokati dengan harokat apa? Harokat dhammah. Lalu huruf sebelum akhir, yaitu di sini huruf sebelum akhirnya berupa ro, harus diharokati dengan apa? Harokat fathah. Sebagaimana menjadi lafadz apa? Mustakhrajun. Dan juga kita lihat bahwasanya lafadz mustakhrajun ini tasrifan lafadznya sama seperti tasrifan lafadznya isim maf'ul, isim zaman dan juga isim makan. Sebagaimana kita lihat lafadz istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Nah, inilah contoh dari cara membuat masdar mim yang terdiri dari ghairu tsulats yang apabila berada di fi'il sudasi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara masdar mim, isim maf'ul dan juga isim zaman dan juga isim makan apabila bentuknya berupa rubai, khumasi atau sudasi? Jawabannya sangat mudah, yaitu harus melihat dari teks kalimat atau ketika kalian membuat jumlah mufidah, maka di situ akan lihat apakah di situ lafadznya bentuknya berupa masdar mim atau berupa isim maf'ul ataupun berupa isim zaman maupun isim makan. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang cara membuat masdar mim yang terdiri dari fi'il sulasi maupun yang terdiri dari fi'il ghairu tsulats. Nah, inilah beberapa pembahasan tentang masdar dan juga pembagian masdar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi antum semua dan juga bisa antum pahami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hadza minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.